Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Minggu 19 Maret 1995 merupakan hari dan tanggal di mana penyanyi yang berjiwa sosial tinggi itu menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan kita semua untuk selamanya. Iringan langkah penuh doa menghantarkannya ke rumah keabadian di Desa Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat. Pemakaman sang mega bintang Nike Ardilla menyisakan kesedihan yang mendalam bagi semua orang yang mengenalnya, tak terkecuali keluarga Andra Fahreza. Andra merupakan seorang anak gubernur Kalimantan Timur H.M. Ardans yang sempat menjalin kasih dan bertunangan dengan Nike Ardilla. Inilah kisah dibalik kedatangan keluarga H.M. Ardans ke pemakaman Nike Ardilla yang dilansir dari koran Jawa Pos pada bulan Juni 1995. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Suasana haru dan cucuran air mata mewarnai kunjungan keluarga Gubernur Kalimantan Timur H.M. Ardans ke makam artis penyanyi Nike Ardilla pada sore hari di Kompleks Pemakaman Umum Cidudu, Desa Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat. Rombongan Gubernur Kalimantan Timur tiba di rumah baru Raden Edi Kusnadi, ayah almarhumah Nike Ardilla yang tak jauh dari makam, sekitar pukul 13:45. Mereka terdiri atas Gubernur H.M. Ardans, istri Gubernur Nyonya Farida Ardans, Andra Fahreza yang merupakan putra kedua H.M. Ardans yang merupakan bekas tunangan almarhumah Nike Ardilla. Mereka datang dengan menggunakan 5 kendaraan. Rombongan Gubernur sempat beramah tamah di rumah duka dengan keluarga Raden Edi Kusnadi disertai Nyonya Nining Ningsihrat. Tak lama kemudian, rombongan langsung menuju makam almarhumah Nike Ardilla yang terletak tepat di belakang rumah duka. Ziarah keluarga Gubernur Kalimantan Timur ini sekaligus meresmikan bangunan makam almarhumah Nike Ardilla yang memang seluruh biayanya ditanggung oleh keluarga Gubernur. Seluruh pembiayaan bangunan ditanggung keluarga Gubernur, bahkan kayu-kayu untuk pusara dan aksesori bangunan didatangkan langsung dari Kalimantan Timur, ungkap Gugun, sahabat Nike Ardilla kepada Jawa Pos beberapa waktu lalu. Begitu tiba di lokasi, Nyonya Farida langsung mengamati dari dekat makam almarhumah Nike Ardilla. Dengan raut muka menahan tangis, Nyonya Farida sempat memberikan saran tentang sejumlah pernik pusara yang dianggap kurang sempurna. Sementara itu, H.M. Ardans serta Andra Fahreza melihat-lihat suasana makam yang didampingi oleh ayah Nike Ardilla, Bapak Raden Edi Kusnadi. Setelah acara penyiraman makam, kedua keluarga yang hampir besanan ini melakukan tahlilan. Nyonya Farida tampak kerap menyeka air matanya karena memang beliaulah yang paling dekat dengan almarhumah Nike Ardilla. Sementara Andra Fahreza bersila di samping ayahnya dengan muka sesekali muram. Usai tahlilan, acara ditutup dengan membaca surat Yasin bersama-sama dan membaca doa.
Andra memang tampak tegar. Sebelum beranjak, dirinya sempat mencium pusara bekas calon istrinya itu. Namun tidak begitu dengan Nyonya Farida. Di sela kesedihannya, ia sempat sibuk membereskan kembali makam, menyimpan kembali foto besar Nika Ardila ke tempat semula, serta merapikan relief Assalamualaikum. Sebelum beranjak dari makam, kedua keluarga berfoto bersama. Saya memang sengaja berziarah ke makam almarhumah Nika Ardila di tengah kesibukan saya sebagai gubernur, ujar HM Ardans saat dimintai komentarnya usai acara tahlilan. Sementara itu, Nyonya Farida yang berada di samping gubernur mengemukakan kunjungan ini sekaligus memperingati ke-100 hari Nika Ardila meninggal dunia. Kami datang memang lebih awal daripada peringatan 100 harinya. Ini karena disesuaikan dengan waktu luang Bapak, katanya. Bagi Nyonya Farida, kunjungan ini merupakan kunjungan yang ketiga kalinya, seperti penuturan dari Nyonya Farida ini. Waktu datang pertama kali saya tidak bisa hadir pada saat pemakaman. Hambatannya karena masalah penerbangan dari Kalimantan Timur ke Jakarta. Diungkapkannya, Nika Ardila baginya tak ubahnya anak kandung sendiri. Dia dekat betul dengan saya, sudah seperti anak kandung sendiri. Menurut Nyonya Farida, Nika Ardila merupakan publik figur yang patut dipuji, seperti penuturannya ini. Saya terkesan dengan jiwa sosial dia terhadap orang lain. Dia begitu perhatian terhadap keluarga kami, termasuk teman-temannya sendiri, tambahnya. Nyonya Farida juga mengemukakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Nika Ardila akan terus berlanjut. Hubungan kekeluargaan di antara kami tak akan putus, tandasnya, yang disertai sambutan senyum dari Raden Edi Kusnadi, ayahanda Nika Ardila. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.